ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام. Kita perlu untuk menanyakan diri kita setiap harinya, setiap waktunya, dan setiap detiknya, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali di antara kita yang menyangka bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia untuk dunia. Kalla wallah, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di atas muka bumi ini untuk satu hal yang sangat besar sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku saja. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah ciptakan kita di atas muka bumi bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari fulus, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk berlari mengejar tamak terhadap kehidupan dunia, bukan. Kita hidup di atas muka bumi ini tujuannya agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalur ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, dari apa yang kita kumpulkan dari dunia ini, sudah berapa yang kita berikan untuk kehidupan akhirat kita? Dunia ya dunia, semuanya permainan, semuanya kelalaian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "I'lamu", ketahuilah kalian, "annamal hayatud dunya la'ib", bahwasanya kehidupan dunia adalah permainan saja, walahun, dan senda gurau saja, kesia-siaan saja, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan kalian berbangga-bangga dengan dunia. Fulan sudah bisa bangun rumah, fulan bisa memiliki kendaraan ini dan kendaraan itu, fulan memiliki gadget ini dan gadget itu. Wa tafakhur, semua dengan berbangga-bangga, isinya zina, isinya perhiasan-perhiasan. Kita ingin rumah kita dihiaskan, kita ingin kendaraan kita dihiasi, kita ingin ini dan ingin itu. Semua kita lalai dengan apa yang kita bangun untuk akhirat kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ingat, inna wa'dallahi haq,
Sesungguhnya janji Allah benar. Surga Allah ada, neraka Allah ada. Surga Allah hanya untuk orang yang serius di dunia mengejar cita-cita dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka benar untuk orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar dan nyata terjadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kita ini lalai dengan kehidupan dunia, sibuk dengan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kalian itu lalai dari Allah dengan senda gurau saja. Ayyuhal ikhwatul kiram, banyak dari kita menghabiskan waktunya untuk menonton TV, untuk main HP, dan lalai dari Al-Quran Al-Karim, lalai dari kajian ilmiahnya, lalai mengaji Al-Quran Al-Karim, tidak mau mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau dipersenkan antara akhirat kita dengan dunia kita, banyak hidup kita yang kita habiskan untuk kehidupan dunia. Ayyuhal ikhwatul kiram, kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Hidup kita ini cuma sebentar. Jangan kita ini lalai dengan kehidupan dunia. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah banyak dari kita yang sudah bangun rumah di dunia, berletih-letih bangun rumah di dunia. Apakah kita pernah bangun rumah kita di akhirat? Ayyuhal ikhwatul kiram. Dan kalau seandainya ada panggilan untuk berbondong-bondong, berbagi-bagi, kita saling membangun rumah Allah, tujuannya agar rumah kita dibangunkan oleh Allah di surga, kita akan mengatakan, sudahlah fulan saja yang membangunnya, kita nanti saja bangun dulu rumah kita di dunia ini. Sering sekali ayyuhal ikhwatul kiram. Kenapa dunia? Mana akhirat kita ayyuhal ikhwatul kiram? Kita bisa bangun rumah di dunia dengan ratusan juta. Kenapa kita nggak bisa bangun rumah kita di surga Allah Subhanahu wa taala? Wallahi ya akhi, itulah yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing ataupun orang yang menyeberangi sebuah jembatan, sebuah jalanan. Kita ini cuma menyeberangi saja. Kita di dunia di atas jembatan. Apakah termasuk orang yang berakal membangun istana yang besar di atas sebuah jembatan? Wallahi ya akhi, laisa minal uqala. Orang yang bangun istana di atas jembatan bukan termasuk orang yang berakal. Kenapa kita sibuk membangun rumah kita di atas muka bumi ini dan kita tidak pernah terbesit pun membangun rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala? Boleh bangun rumah, boleh di atas muka bumi, boleh. Tapi bangun juga rumah kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesempatan itu. Jadikan kita itu betul-betul yakin sudah mengambil bagian kita di akhirat kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, enggak apa-apa kita enggak bangun rumah kita di dunia, enggak apa-apa. Ngontrak pun enggak apa-apa. Yang penting kita di surga ada rumah kita yang Allah bangun untuk kita. Enggak apa-apa kita miskin, enggak punya rumah, enggak apa-apa. Dan ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun rumah untuk Allah, bangun rumah untuk diri kita sendiri. Allah enggak butuh rumah Allah dibangunkan oleh kita. Allah enggak butuh. Tapi kita sendiri yang butuh untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita butuh rumah di surga nanti. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, pun kalau kita habiskan duit kita untuk membangun rumah kita di akhirat dengan cara membangun masjid, dengan cara membeli Al-Quran, dengan cara mewakafkan kitab-kitab, dengan cara mewakafkan bangunan untuk sekolah Islam, membangunkan sekolah semisal pondoknya dan sebagainya, enggak apa-apa, habis fulus kita enggak apa-apa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, wallah mal faqr akhsha alaikum, aku tidak takut kalian miskin sama sekali, enggak apa-apa miskin. Wasiat Nabi SAW, enggak apa-apa kita kurang di dunia. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, yang aku takutkan dunia dibentangkan untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Lihat Qarunnya, lihat Fir'aunnya. Apa yang terjadi? Fatanafasuha,
kama tanafasuha. Kalian cuman mengejar dunia dan lupa akhirat, sebagaimana mereka mengejar dunia dan lupa akhirat. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Akhirnya apa yang terjadi? Dunia membinasakan kita sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu kebanyakan dari kita ketika kita miskin kita ingat akhirat. Akan tapi ketika kita kaya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa seakan-akan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi untuk tinggal di bumi, untuk kekal di bumi. La ya akhi, kita kekal di akhirat nanti. Tapi dua opsinya, imma khalidina fil jannah wa imma khalidina fin nar. Bisa jadi kita kekal di surga dan kita harapkan itu. Yang kedua adalah kita kekal di neraka selama-lamanya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk kita semua. Beliau sallallahu mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang dunia ini sebuah kehidupan yang hakiki, sebuah kehidupan yang abadi. La. Nabi SAW memandang kehidupan dunia adalah kehidupan yang remeh dan temeh. Nabi SAW tahu bahwa beliau tidak hidup untuk di sini. Maka dari itu apa kata Nabi SAW? Lau kana li mithlu Uhudin dhahaba. Seandainya aku memiliki gunung Uhud berupa emas, ma yasurruni. Aku enggak senang lewat 3 malam ternyata emas itu masih banyak di dalam rumah saya. Semua harus habis kata Nabi SAW. Dan ini SAW sabdakan. Dan betul terjadi sama Nabi kita Muhammad SAW. Jangan dikira Nabi orang miskin. Nabi orang kaya. Dari jalurnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi tijarah. Dan bahkan Allah firmankan, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu engkau wahai Muhammad miskin. Fa'aghna. Dan Allah jadikan engkau kaya. Nabi kaya sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat miskin karena Nabi tahu beliau bukan hidup di sini. Sampai apa kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Marra 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam hilalun, thumma hilalun, falam tuqat fi baitihi nar. Lewat untuk Nabi 1 malam, 1 bulan. Lewat lagi 2 bulan, lewat lagi 3 bulan, falam tuqat fi baitihi nar. Nabi enggak pernah masak istri-istrinya. Enggak ada yang bisa dimasak, enggak ada dagingnya, enggak ada yang bisa dimakan baik khubznya dan sebagainya. Nabi SAW cuma hidup dengan tamar, kurma, yang kedua dengan air putih. Sebagaimana kita, adakah dari kita yang hidup sebagaimana hidup Nabi kita SAW? Hidup dengan nasi putih dan air putih saja. Wallahi ya akhi, kita nggak bakal tahan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW bisa tahan. Kenapa? Karena beliau mengatakan la aisha illa aishul akhirah. Aku nggak hidup di sini. Aku hidup di akhirat nanti kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, fokuslah dengan akhirat kita. Seriuskan dengan akhirat kita. Wallahi kita silakan bekerja sampai jam 5 pulang naam. Tapi kapan Allah panggil untuk zuhurnya datang. Tinggalkan pekerjaan. Allah nggak ciptakan kita untuk kerja di sini, bukan itu. Tapi kita ini butuh untuk apa akhirat kita. Kerja di sini, naam. Tapi kapan udah zuhur, tinggalkan itu semua. Ingat ada Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan. Yang kita jadikan Allah Subhanahu wa taala adalah tumpuan kita, Allahus Samad. Kehidupan dunia kita tumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalath. Ada 3 hal yang mengikuti mayit. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya semua berbondong-bondong akan mengikuti mayit sampai liang lahatnya. Dan juga hartanya juga akan mengikuti mayit sampai liang lahatnya. Dan amalnya juga seperti itu. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, fayarja'uthnan. 2-nya akan berpulang. Hartanya akan diwariskan. Keluarganya tidak akan lama di kuburan itu. Dan bahkan enggak sampai 24 jam mereka semua udah pulang. Tinggal apa ayyuhal ikhwatul kiram?
wa yabqa amaluhu. Tinggal amalnya ayyuhal ikhwatul kiram. Tinggal salatnya, tinggal sedekahnya, tinggal zakatnya, tinggal salat malamnya, tinggal baca Qur'annya. Pertanyaannya sekarang ayyuhal ikhwatul kiram, hal ma'ana salatul lail? Apakah kita punya salat malam kita yang bisa menemani kita di akhirat nanti di alam barzakh? Wa hal ma'ana qiraatul Qur'an? Apakah bersama kita membaca Al-Qur'an Al-Karim yang menemani kita? Wa hal ma'ana salatul jamaah? Dan apakah kita bersama salat jamaah yang menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Dan apakah sedekah kita banyak yang bisa membela kita di akhirat nanti? Dan itu akan menemani kita. Ataukah sebaliknya yang menemani kita adalah maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita, kedustaan-kedustaan kita? Dan itu perlu kita renungi ayyuhal ikhwatul kiram. Dan lihatlah bagaimana kejamnya adab akhirat dan betapa nikmatnya kehidupan di surga nanti. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahlil jannati min ahlin nar. Ada penduduk neraka yang mananya dulu dia adalah orang yang paling merasakan nikmat duniawi, yang paling nyaman hidupnya di dunia, yang paling enak kehidupan di dunia, yang paling banyak rezekinya, yang paling banyak hartanya, tapi dia maksiat kepada Allah. Dia termasuk penduduk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan pada hari kiamat nanti. Fayusbagu fin nari sabghah. Allah cuman celupkan dia ke dalam neraka, cuman sekali celupan, dan itu cuman sedikit saja. Ketika itu dia kesakitan dan tidak tahan lagi. Cuman sekali celupan saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, wahai engkau fulan anak Adam, hal sya'arta bi khairin qattu wa hal ra'aita khairan qattu? Apakah engkau pernah merasakan sedikit pun kenikmatan? Qala wallahi ya Rabbi ma ra'aitu khairan qattu. Ya Allah, aku tidak pernah merasakan kebaikan sedikit pun. Semua kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kita miliki, yang kita rasakan, hatta Qarunnya tidak bakal bermanfaat di neraka nanti. Itu Qarun. Dan harta kita tak seperti harta Qarun. Harta kita sangat sedikit sekali. Dengan apa kita sombongkan diri kita kepada Allah? Dengan apa kita itu tidak mau memenuhi undangan Allah? Dengan alasan apa kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Qarun tidak merasakan sedikit pun kebaikan di dunia, dan karena itu dicelupkan oleh Allah cuma satu celupan saja. Apalagi kita ayyuhal ikhwatul kiram, udahlah hidup di dunia susah, apalagi di akhirat tidak memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Ada seseorang yang hidupnya paling sulit di dunia, paling miskin, paling sedikit hartanya, paling susah kehidupan duniawinya, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah celupkan dia cuma satu celupan saja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, hal sya'arta bi syarrin qattu wa bi sayyi'atin qattu? Apakah engkau pernah merasakan keburukan sekecil apapun keburukan itu? Faqala la ya Rabb. Aku enggak pernah merasakan sedikit pun keburukan. Kita hidup di dunia ini susah, wajar. Kita banyak hutangnya. Kita sering merasakan kefakirannya. Kita sering merasakan kesulitannya. Itu semua akan hilang kapan kita sudah meletakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang menginjakkan kaki kita di surga Allah, ataukah sebaliknya? Kita termasuk orang-orang yang meletakkan kaki kita di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ingat, kita hidup bukan untuk dunia. Kita hidup untuk akhirat kita.
Kita hidup untuk surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala dan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu, ana ingatkan untuk diri ana pribadi dan untuk seluruh para hadirin. Kita hidup di dunia ini tidak ada masalah kita itu miskin, selama harta yang kita keluarkan banyak untuk akhirat. Yang kita keluarkan banyak untuk masjid Allah. Yang kita keluarkan banyak untuk mushaf kita sebarkan. Yang kita keluarkan untuk kitab-kitab yang kita bagi-bagikan, yang kita keluarkan untuk pondok-pondok pesantren yang kita berikan untuk mereka semua. Tidak ada masalah kita miskin. Kita habis harta kita untuk menyekolahkan anak kita di pondok pesantren, tidak apa-apa, susah. Kenapa ayuhal ikhwatul kiram? Karena seperti itu kehidupan kita di dunia. Yang namanya dunia adalah penjara bagi kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang namanya dunia adalah penjara bagi seorang yang mukmin. Mereka tidak boleh merasakan hal-hal yang dianggap oleh orang-orang barat sebagai hal-hal yang nikmat. Khamarnya ditinggalkan, zinanya ditinggalkan, judinya ditinggalkan, seakan-akan mereka di penjara. Naam sahih. Dan ketika orang-orang kafir merasakan kenikmatan dunia yang sangat banyak sekali, enggak apa-apa kita enggak merasakannya. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, kita nanti akan merasakan itu semua dengan banyak kenikmatan-kenikmatan ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di surga ada yang namanya khamar, na'am, tapi berbeda dengan khamar kita di dunia, dan itu jauh lebih sangat jauh sangat baik. Itu yang kita akan rasakan ayyuhal ikhwatul kiram. Di sana ada banyak sekali buah-buahan dan kita merasakan itu nanti ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, tidak ada masalah sama sekali. Miskin-miskinlah kita, tapi dengan cara apa? Kita mencari maisha, kita keluarkan semuanya untuk Allah SWT. Miskin di sini bukan berarti enggak bekerja yang banyak, bekerja yang capek. Banyak kita mendapatkan fulus, tapi kita berikan untuk keluarga kita dan untuk akhirat kita. Ayyuhal ikhwatul kiram, pun kalau kita lagi susah, sabar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kehidupan dunia ini kaidahnya adalah unturu ila man huwa asfal minkum. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang-orang di atas kalian. Kita enggak diciptakan untuk dunia. Mereka memiliki rumah yang besar, enggak apa-apa. Tanah yang banyak, enggak apa-apa. Mobil yang mewah, enggak apa-apa. Bukan itu hidup kita. Walakin undur ila man huwa asfal minkum. Lihat orang yang di bawah kalian. Banyak yang enggak punya rumah, banyak yang enggak ada tanahnya, banyak orang yang sulit untuk ke masjid dengan cara berjalan dengan jauh sekali. Kita alhamdulillah udah bisa naik kendaraan dan sebagainya. Tapi banyak orang-orang yang berjalan bisanya, dan mereka bersyukuri itu. Maka lihat orang yang di bawah kita. Itulah kaidah dalam kita menghadapi dunia ini. Wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan cara itu kita lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, mulai ba'da khutbah Jumat ini, hitung-hitung harta kita. Muhasabah, merenung sebentar sejenak di kantor kita. Udah berapa kita keluarkan untuk akhirat kita? Dan berapa banyak yang telah kita keluarkan untuk dunia kita? Kalau ternyata belum 50-50 dan bahkan lebih banyak untuk duniawi dibandingkan ukhrawi, hasibu anfusakum, hisab diri kita qabla an tuhasabu, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة